Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi di PBM daring di tahun ajaran baru, yaitu di tahun ajaran 2020-2021. Nah, insya Allah untuk pertemuan pertama kita akan tetap mulai melanjutkan pembelajaran Nahwu untuk kelas 11 ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan memulai dengan judul namanya Al-I'rabul Mahalli. Nah, untuk kata i'rab kan kita sudah pernah belajar ya ketika kelas 10 apa itu i'rab, macam-macamnya dan lain-lain. Nah, sekarang kalian mendengar ada istilah baru atau mungkin bagi teman-teman ada beberapa yang memang sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin pernah mempelajari apa itu kata mahalli. Nah, Ibu ulang sedikit, kata al-mahalli ini berasal dari kata mahallun. Mahallun itu sinonim dengan kata makan yang artinya adalah tempat gitu. Jadi kalau kita terjemahkan secara bahasa sederhananya, i'rab mahalli itu i'rab tempat gitu. Nah, tempat-tempat seperti apa? Nah, kita akan cari tahu di pengertiannya. Nah, di sini Bu sudah tuliskan i'rabul mahalli huwa i'rabul kalimatil mabniyati. Jadi i'rab mahalli ini adalah i'rab untuk kata-kata yang mabni. Tapi apakah semua kata mabni? Nah, di sini ada keterangannya. Jadi i'rab kata-kata yang mabni allati taqa'u fi maudhi'il i'rab. Nah, tetapi kata-kata mabni tersebut berada di tempat i'rab. Nah, fayakunu fi mahalli raf'in wa nasbin wa jarrin wa jazmin. Jadi karena kata-kata mabni ini berada di tempat i'rab, maka dia juga nanti bisa berupa fi mahalli raf'in atau di tempat rafa, bisa fi mahalli nasbin atau di tempat nasab, bisa juga fi mahalli jarrin atau di tempat jar. Nah, yang terakhir fi mahalli jazmin atau di tempat jazm. Nah, insya Allah kalau kita mulai membahas contoh-contoh nanti mungkin teman-teman akan lebih mengerti ya. Jadi memang i'rabul mahalli ini khusus untuk kata-kata yang mabni. Nah, berarti ini berkaitan erat dengan pembelajaran kita di kelas 10 yaitu cara membedakan kata-kata yang mabni dan kata-kata yang mu'rab. Nah, coba teman-teman mulai murojaah lagi ya, bagaimana waktu itu kita membedakan mana kata-kata yang mabni dan mana kata-kata yang mu'rab. Nah, di sini Ibu akan jelaskan nanti atau kita akan bahas satu persatu dari kata-kata yang mabni tersebut. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah isim isyarah. Nah, sebagaimana kalian tahu, isim isyarah itu kan kata yang mabni. Nah, bagaimana kalau isim isyarah ini nanti berada di tempat i'rab? Nah, di sini Ibu sudah buatkan 3 contoh. Nah, yang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini contoh isim isyarahnya adalah kalimat pertama hadza kitabun. Nah, di sini ada dua kata, yaitu ada kata hadza dan ada kata kitabun. Nah, coba kalian tebak dulu. Nah, kira-kira hadza ini i'rabnya di kalimat ini apa? Ibu kasih waktu 5 detik ya. Nah, bagi yang menjawab jawaban ini adalah i'rabnya mubtada, maka jawaban antuna sudah benar ya. Nah, hadza di sini menjadi mubtada dan kitabun menjadi khabar dari kata hadza. Nah, tapi apakah hadza ini i'rabnya sama seperti mubtada lain yang pernah kita i'rabkan? Nah, padahal kan sebenarnya hadza ini adalah kata yang mabni, tetapi dia berada di tempat mu'rab, yaitu di sini i'rab si hadza ini menjadi mubtada. Nah, bagaimana cara mi'rabnya? Nah, maka hadza kita akan i'rabkan menjadi ismul isyarati mabniyun ala sukun. Nah, di sini mabniyun ala sukun ya, teman-teman. Kenapa? Karena hadza di sini huruf terakhirnya adalah alif dan huruf alif ini harokatnya adalah sukun ya. Jadi dia ismul isyarati mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi karena mubtada itu berada di tempat rafa atau hukumnya marfu, maka kita sebutkan fi mahalli raf'in mubtada. Jadi kata mubtada ini kita sebutkan di akhir i'rab kita, seperti itu.
Itulah yang membedakan antara i'rab kalimat yang mabni dengan i'rab kalimat yang mu'rab seperti biasa. Nah, untuk kata kitabun, nah inilah kata yang mu'rab. Kitabun adalah kata yang mu'rab. Nah, cara i'rabnya seperti yang biasa kita i'rabkan di kelas 10, yaitu karena kitabun di sini menjadi khobar, maka i'rabnya menjadi khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang kedua. Nah, Ibu di sini tetap menggunakan kata hadza. Contohnya adalah uridu hadzal qalama. Nah, uridu hadzal qalama, saya menginginkan atau saya mau pulpen ini. Nah, coba teman-teman lihat dulu kira-kira i'rab kata hadza di sini sebagai apa? Nah, karena sudah terlihat di sini, nah teman-teman boleh perhatikan. Nah, kata uridu sendiri kita tetap i'rabkan seperti biasa, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, kata uridu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazim wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini i'rabnya seperti biasa ya, teman-teman. Nah, untuk kata hadza di sini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bertanya, kenapa hadza di sini sebagai maf'ul bih, Bu, kenapa tidak kata al-qalamnya? Nah, teman-teman, walaupun ketika kita menerjemahkan, kan tadi kita terjemahkan menjadi saya mau pulpen ini. Kita menyebutkan kata qalamnya duluan kalau menerjemah. Tetapi tulisannya di sini yang duluan adalah kata hadza. Maka hadzanya di sinilah yang menjadi maf'ulun bih, al-qalama di sini menjadi badal. Insyaallah teman-teman akan mempelajari secara lengkap dan rinci nanti al-qalam ini badal di kelas 12 insyaallah ya. Nah, untuk hadza di kalimat ini dia menjadi maf'ul bih, dan maf'ul bih itu dalam keadaan nasab atau hukumnya adalah mansub. Maka i'rab kata hadza di sini menjadi ismul isyarati mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, seperti itu. Jadi dia di sini berupa isim isyarah, dan isim isyarah itu adalah kata yang mabni, tetapi dia berada di i'rab sebagai maf'ulun bih. Makanya di sini kita i'rabkan maf'ulun bihnya terletak di akhir kalimat kita. Jadi mulai dari bentuknya dulu, dia berupa isim isyarah, dia merupakan kata yang mabni dengan harokat sukun, tapi dia berada di tempat nasab sebagai maf'ulun bih, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini Ibu menggunakan kata hadhihi karena kita menggunakan kata yang muannas ya. Nah, contohnya adhabu ilal madrasati bihadhihi sayyarati. Saya pergi ke sekolah dengan mobil ini. Nah, ini lebih mudah ya teman-teman. Kalian bisa langsung lihat di sini kata hadhihi berada setelah huruf jar, yaitu huruf jar ba. Nah, seperti yang kalian sudah pernah pelajari, kita sudah pernah bahas di kelas 10, ketika kalian menemukan huruf jar, maka i'rab setelahnya pasti dalam keadaan majrur. Nah, sedangkan kata hadhihi adalah kata yang mabni, karena dia adalah isim isyarah. Maka cara i'rabnya seperti ini. Hadhihi di sini, nah, ba-nya seperti biasa ya teman-teman, dia adalah huruf jar mabniun alal kasri. Nah, di sini kita i'rabkan kata hadhihi-nya. Hadhihi i'rabnya menjadi ismul isyarati mabniyun alal kasri. Di sini dia mabni alal kasri karena huruf terakhir di sini adalah ha, dan ha tersebut berharokat kasrah, maka dia ismul isyarati mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrur. Seperti itu, karena dia ismun majrur berada setelah huruf jar, maka sama dengan dua i'rab di atas, kita akan sebutkan ismun majrurnya di akhir. Jadi kita sebutkan dulu kalau dia adalah isim isyarah, dia adalah kata isim isyarah yang mabni dengan harokat kasrah, berada di tempat jar sebagai ismun majrur. Nah, jadi seperti itu contoh-contohnya teman-teman. Nah, insya Allah karena memang kata-kata mabni itu kan bukan hanya isim isyarah saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan membahas dhamir dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan kita fokus dulu mempelajari isim isyarah. Nah, contohnya seperti ini.